antara zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tahukah apa perbedaan antara zakat, infak dan sodako serta hadiah? Masih banyak di antara kita yang belum mengerti perbedaannya. Semoga video ini bisa memberikan jawabannya. Memahami berbagai istilah yang berlaku dalam disiplin ilmu apapun sangatlah penting, tanpa terkecuali ilmu syariat. Oleh karena itu, sejak dahulu para ulama senantiasa menjabarkan pemahaman berbagai istilah yang berlaku pada setiap bab dengan detail. Seakan tidak ingin ketinggalan, Ibnul Qayyim termasuk salah satu ulama yang paling gigih menekankan pentingnya penggunaan berbagai istilah syariat sebagaimana digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Terlebih, bagi para ulama yang bertugas menjalankan hukum-hukum syariat kepada masyarakat luas. Beliau beralasan atas penekanannya ini bahwa penggunaan istilah syariat dengan benar dapat menyelamatkan kita dari kesalahan dalam memahami hukum Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, salah memahami atau salah penempatan istilah syariat dapat berakibat fatal bagi pemahaman Anda tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beliau juga memberikan peringatan bahwa di tengah masyarakat telah merajalela penggunaan istilah-istilah syariat yang tidak sebagaimana mestinya. Akibat dari kecerobohan ini, terjadilah penyimpangan dan kesalahan fatal dalam kehidupan beragama masyarakat. Menyadari hal ini, mari kita lebih jauh mengenal dengan baik berbagai istilah syariat, dengan harapan agar kita semakin dekat dengan agama Allah, dan selanjutnya Allah pun semakin dekat dengan kita. Mengenal arti zakat. Di masyarakat, beredar pemahaman bahwa zakat adalah sejumlah harta yang telah ditentukan jenis, kadar, dan yang dibayarkan berhak menerimanya pada waktu yang telah ditentukan pula. Dan zakat inilah yang merupakan salah satu rukun agama Islam. Allah tegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Pemahaman di atas benar, namun perlu diingat, kadangkala para ulama menggunakan kata zakat pada zakat sunnah. Ibnul Arabi berkata, kata zakat digunakan untuk menyebut zakat wajib, namun kadangkala juga digunakan untuk menyebut zakat sunnah, nafkah, hak, dan memaafkan suatu kesalahan. Mengenal makna sedekah. Kata sedekah dalam banyak dalil memiliki makna yang sama dengan kata zakat. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat berikut, Quran Surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus, kecuali pahala 3 amalan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Berdasarkan ini semua, Imam Mawardi menyimpulkan, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dua kata yang berbeda teksnya, namun memiliki arti yang sama. Dengan demikian, sedekah mencakup yang wajib dan mencakup pula yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena itu, seringkali kita tidak peduli, bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil, kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri. Suatu hari, sekelompok sahabat miskin mengadu kepada Rasulullah SAW perihal rasa cemburu mereka terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya mampu mengamalkan sesuatu yang tidak kuasa mereka kerjakan,
yaitu menyedekahkan harta yang melebihi kebutuhan mereka. Menanggapi keluhan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada mereka melalui sabdanya, "Bukankah Allah telah membukakan bagi kalian pintu-pintu sedekah? Sejatinya, setiap ucapan tasbih bernilai sedekah bagi kalian. Demikian juga halnya dengan ucapan takbir, tahmid, dan tahlil. Sebagaimana memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran juga bernilai sedekah bagi kalian. Sampai pun melampiaskan syahwat kemaluan kalian pun bernilai sedekah." Tak ayal lagi para sahabat keheranan mendengar penjelasan beliau ini, sehingga mereka kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bila memuaskan syahwat kita mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu bila ia menyalurkannya pada jalan yang haram? Bukankah dia menanggung dosa? Demikian pula sebaliknya, bila ia menyalurkannya pada jalur yang halal, maka ia pun mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Mengenal makna infak. Kata infak dalam dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga budaya ulama memiliki makna yang cukup luas karena mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Furqan ayat 67, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Hal serupa juga nampak dengan jelas pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kelak pada hari kiamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah hingga ditanya perihal 5 hal. Umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia lewatkan, harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan, belanjakan, dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemanapun dan untuk tujuan apapun, baik tujuan yang dibenarkan secara syariat ataupun diharamkan, semuanya disebut dengan infak. Oleh karena itu, mari kita simak kisah perihal ucapan orang-orang munafik yang merencanakan kejahatan kepada Rasulullah dengan para sahabatnya. Allah ceritakan yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan." Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Oleh karena itu, pada banyak dalil perintah untuk berinfak disertai dengan penjelasan infak di jalan Allah, sebagaimana pada ayat yang berikut, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, "Dan infakkanlah atau belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah." Mengenal makna hibah. Ketika Anda memberikan sebagian harta kepada orang lain, pasti ada tujuan tertentu yang hendak Anda capai. Bila tujuan utama dari pemberian Anda adalah rasa iba dan keinginan menolong orang lain, maka pemberian ini diistilahkan dalam syariat Islam dengan hibah. Rasa iba yang menguasai perasaan Anda ketika mengetahui atau melihat kondisi penerima pemberian lebih dominan dibanding kesadaran untuk memohon pahala dari Allah. Sebagai contoh, mari kita simak ucapan sahabat Abu Bakar ketika membatalkan hibahnya kepada putri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai putriku, tidak ada orang yang lebih aku cintai agar menjadi kaya dibanding engkau, dan sebaliknya, tidak ada orang yang paling menjadikan aku berduka bila ia ditimpa kemiskinan dibanding engkau. Sedangkan dahulu aku pernah memberimu hasil panen sebanyak 20 wasak, sekitar 3.180 kg. Bila pemberian ini telah engkau ambil, maka yang sudah tidak mengapa. Namun bila belum, maka pemberianku itu sekarang aku tarik kembali menjadi bagian dari harta warisan peninggalanku." Hadis riwayat Imam Malik. Mengenal makna hadiah. Di antara bentuk pemberian harta kepada orang lain yang juga banyak dikenal oleh masyarakat ialah hadiah.
Dan kita yakin Anda pernah memberikan suatu hadiah kepada orang lain atau mungkin juga Anda menerimanya dari orang lain. Tentu kita menyadari bahwa hadiah tidaklah kita berikan kepada sembarang orang, apalagi orang yang belum kita kenal. Hanya orang-orang spesial dalam hidup kita yang berhak mendapatkan hadiah dari kita. Hadiah yang kita berikan kepada seseorang sejatinya hanyalah salah satu bentuk dari penghargaan kita kepadanya. Sebagaimana melalui hadiah yang kita berikan, seakan kita ingin meningkatkan keeratan hubungan antara kita berdua dengannya. Demikian Rasulullah SAW mengartikan makna hadiah dalam kehidupan masyarakat melalui sabdanya. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Berdasarkan ini, kita dapat mengetahui berbagai pemberian yang selama ini oleh berbagai pihak disebut dengan hadiah. Semisal hadiah pada pembelian suatu produk atau undian atau lainnya. Pemberian-pemberian ini sejatinya tidak layak disebut hadiah, mengingat semuanya syarat dengan tujuan komersial dan bukan untuk meningkatkan keeratan hubungan yang tanpa pamrih. Demikian sahabat penjelasan dari persamaan dan perbedaan-perbedaan arti serta makna antara zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah. Silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.